Langsung. Langsung. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Fa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tunkahul mar'ah arba'ah limaliha wa lihasabiha wa lijamaliha wa lidiniha al-batil bidatil din taribat jadah. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini, hari Selasa bulan September kita bisa berkumpul kembali di tempat yang insya Allah muliakan. Semoga langkahnya kaki kita ke masjid ini menjadi kafarah. Mudah-mudahan Allah mengangkat derajat kita. Hadirin wa iman rahimahullah, sesuai dengan yang di-share di flyer berkaitan tentang tema kajian hari ini. Tepatnya kajian hari ini mengambil salah satu ayat, ya, salah satu surat, tepatnya yaitu surat Ar-Rum. Dan spesifikasinya adalah surat ini menitikberatkan pada ayat 21. Kalau kita pernah mendengar Quran surat Ar-Rum ayat 21, itu surat yang populer, surat yang banyak dikutip, biasanya di kartu undangan. Ini kartu undangan, ayatnya salah satunya ini, karena memang dikutip dari Al-Quran ini paling tidak bisa memenuhi ekspektasi para calon pengantin gitu. Karena memang kalau diungkap isinya begitu luar biasa ayat ini. Nah, sebelum ke ayat ini, memang dalam ayat ini kan kita melihat contoh dalam lengkapnya, saya bacakan aja. Wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kebesarannya, an khalaqalakum min anfusikum azwaj, dia menciptakan azwaj. Azwaj itu pasangan. Jadi azwaj itu pasangan. Jadi di dunia ini ada pasangan kan? Laki-laki, perempuan, langit, bumi. Cek Abu Yuma, pasangan mah matahari. Cek pasangan uang, bahasa kerek hati, oke benar. Nah, itu azwaj. Kata azwaj itu kita menemukan dalam Quran surat Al-Baqarah, ya, ayat 25. Itu ada satu janji Allah bagi orang-orang beriman dan amal soleh. Ayatnya yang berbunyi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama rujiku min haming samaratir rizqa qalu hadzal ladzi rujikna
ladzina min qablu wa hum bihi mutasyabihin. Nah, ini ada walahum fiha azwaj. Jadi nilai pahala yang Allah berikan kelak bagi orang-orang yang satu illal ladzina, orang wabasyiril ladzina amanu wa amilus. Iman itu dia intensif menjalin komunikasi atau menjalin ibadah secara vertikal, tak pernah ditinggalkan. Apa yang Allah perintahkan selalu dilaksanakan, apa yang Allah larang jauhi. Tapi tidak cukup kan? Wa basyiril ladzina amanu wa amilus. Jadi ada nilai ibadah individual, ada ibadah sosial. Jadi inilah yang disebut manusia itu yang memang tidak terlepas dari luar ini. Kemudian jadi di sana salah satunya ayatnya menyebutkan walahum fiha azwaj. Ini salah satunya. Dan dia akan diberikan azwaj, pasangan. Yang siapa pasangan yang dimaksud? Yaitu bidadari. Makanya ada yang menyebutkan bidadari, ada bidadara. Kalau bidadari berarti hanya untuk laki-laki. Kalau bidadara untuk perempuan. Maka mengatakan azwaj ini pasangan. Dia akan mendapatkan pasangan. Seperti apa? Yang kita tahu di dalam surat Ar-Rahman, bidadari saja digambarkan. Itu saya pernah dikupas. Di antaranya adalah lam yaskunna insum qablahum wala jan. Jadi jenis bidadari ini yang Allah ciptakan itu tidak pernah disentuh baik oleh golongan jin ataupun manusia. Bahkan kalau Quran surat Al-Waqiah, Allah menciptakan bidadari itu insya secara langsung. Jadi langsung perawan, langsung usianya muda. Bisa, itu Al-Quran berbicara. Dan kita percaya bahwa firman Allah tak mungkin bohong. Buat Allah itu sesuatu yang gampang. Kita kembali lagi ke sini. Kenapa azwaj? Artinya bahwa manusia gak bisa hidup sendiri. Siapa ya manusia sukses hidup sendiri? Gak ada. Jadi manusia secara fitrah dia pasti membutuhkan yang lain. Makanya Aristoteles sebutkan istilah zon politikon. Itulah manusia gak bisa hidup sendiri. Pakaian yang kita pakai, berapa orang yang terlibat? Mulai petani, ya, petani, terus dari petani lari ke pabrik pemintalan, terus menjadi benang layak paldu orang hatek arah paldu, benang itu jadi kain jadi terus cetak itu langsung dijieun asal pun nyampe ke orang. Berarti keterlibatan orang membuat pakaian saja begitu luar biasa. Nah, itu memang fitrah manusia itu pasti dia akan hidup bersosial. Ya. Nah, tentu kajian yang maksud azwaj di sini khususon kepada yang berumah tangga. Azwaj itu berarti pasangan laki-laki perempuan. Maka ketika ada yang menikah laki-laki lawan laki-laki, nah sebenarnya bukan azwaj. Jadi bukan nikah perang gobang, jeruk makan jeruk. Karena sebut azwaj itu harus melahirkan generasi. Ya. Dan itu patah. Makanya orang yang LGBT itu ngeri banget. Saya pernah mendengar salah satu ahli dokter yang menangani kasus itu duburnya saja kalau udah parah, jangankan buang air besar, kan itu saja nggak bisa. Jadi memang ku Allah diciptakan teh kudu bener-bener ya hayo nyeun aturan anyar. Inilah yang keluar dari aturan Allah. Nah tentu ayat ini dikhususkan kepada pasangan. Yang diharapkan dalam pasangan ini adalah waja'ala bainakum mawaddata warahmah. Jadi dengan adanya pasangan menikah ada harapan yang diinginkan, yaitu satu mawaddah. Apa itu mawaddah? Mawaddah itu sebenarnya berasal dari maddah. Maddah itu sesuatu yang bersifat ukuran fisik, physically. Penampilan, gaya bicara,
dompet, kecantikan, ketampanan, itu madda. Jadi seseorang bisa menikah pasti faktor pertama karena madda. Laki-laki menyukai lawan jenisnya dijadikan calon istri karena faktor madda. Cantiknya, solehnya, beungharna. Nah cenanya aya dengan eta ari salakina teh geus aki-aki, ari pamajikanna meuni usia 20-an. Nah, ini faktor apa? Faktor cinta atau faktor yang lain? Pasti tanya kunaon nih berkawin kan kolot kebaik. Tidak sabura 10 tahun deui tulisan. Atau minamuna harta warisan. Nah, madda untuk menjalin satu cinta, nah itulah yang disebut mawaddah. Mawaddah itu ukurannya fisik dan pesak. Fisiknya, bodinya, gaya bicaranya, pokoknya itu sesuatu hal yang psikologi. Pesak, duit. Jadi ada istilah, ada uang, abangku sayang. Tidak ada uang, abangku tendang. Ngerinya kata-kata itu diberikan ke suami ke orang untuk misalnya ini kata dari mana ya, asal usulnya asbabul wurudna gitu ya. Nah ya jangan benci ke suami antara merek atau kemana. Tapi yang jelas memang suami ditugaskan untuk mencari nafkah. Kalau suami punya mencari nafkah berarti kan sosok yang mulia, sosok yang luar biasa. Kecuali dalam kasus-kasus tertentu. Makanya dalam pernikahan yang disebutkan di dalam hadis, memang tidak heran bahwa ini salah satu hadis yang saya sebutkan. Tunkahul mar'ah li arba'an. Jadi menikahi perempuan. Kenapa di sini objeknya perempuan? Jadi tidak tunkahul rojul, walaupun maknanya sebenarnya sama kan, perempuan juga mencari pasangan hampir mirip memiliki ini. Kenapa yang ditonjolkan bahwa itu khusus laki-laki? Karena perempuan itu sifatnya menunggu, maka tidak ada istilah perempuan nembak duluan bahasa baru namanya. Jadi lamun nembak teh erak. Jadi sebenarnya membukuh gitu. Ngan meureun, nah ajaga gengsi saya. Jarang kan ya perempuan yang nembak, jarang. Walaupun ada lah, sekian 20%. Tapi banyaknya lelaki. Artinya bahwa memang rata-rata perempuan mah menunggu. Jadi dari diamnya perempuan itu ada harapan yang diinginkan kata dari seorang laki-laki. Minimal atau mengucapkan I love you. Nah, itu teh I love you teh ada pengakuan. Terus ditambah I love you too. You and me lap-lapan gitu kan. Artinya udah menerima, berarti udah ada connect tuh kan. Kalau perasaan tinggal berikutnya melanjutkan. Orang akhirnya nikah tapi tidak ada rasa cinta kan juga aneh gitu. Jauh nikah budak-budak we. Nah budak atuh kita membuat bisa gitu. Tamahan usul we pemajikan. Mau disalahkan nama. Nah, faktornya banyak. Minimal ada 4. Tapi saya ngambil beberapa hal, diantaranya li jama lihat. Orang menikah karena faktor. Jadi sebenarnya dalam bahasa Arab itu ada jamil, ada jamal, itu beda. Kalau jamil itu memang ukurannya fisik. Kalau laki-laki ganteng, kalau perempuan cantik. Cantik itu dalam istilah jamil itu tidak relatif. Kalau istilah jamil nanti ada di jamal. Artinya bahwa orang menganggap cantik. Oh cantik udah jelas kan. Kalau kita melihat artis cantik ya semua juga menyebutkan dia cantik. Cantik luar biasa.
luar rumput casingnya gitu. Itu jadi itu hanya penampilan fisik saja, sekali aja. Memang waktunya seperti itu. Tapi kalau jama', nah ini beda lagi. Makanya dalam hadis ini tidak menggunakan jamil, tapi wajama. Jamal itu hal-hal yang memang di luar dari casing ya, atau dari nampak, tetapi dia punya kecantikan di luar, di dalam, yang dikenal dengan istilah inner beauty. Jadi terkadang kan orang melihat tentang ada wanita itu cantik, laki-laki itu ganteng. Kalau wanita cantik, tapi cantiknya ya Allah, kadio dilayani, kaditu dilayani, kadio dilayani. Kan mata ayah viral cantik si cantik, tapi siapa aja yang mau dia mau, gitu kan? Kan ngeri kan? Artinya kalau jamin itu ada inner beauty. Kita ngambil salah satu contoh istri-istri Nabi. Istri Nabi ada berapa? 9 atau 11? 16. Kenapa banyak? Karena memang Allah khususon memberikan izin kepada Rasulullah lebih menikahi lebih daripada 4. Makanya tanya kenapa bisa sampai ada yang 9 dan 11. Itu menggambarkan karakter-karakter perempuan yang ada di dunia itu pasti ada di istri Nabi. Di istri Nabi ada pecemburu, ayah, beberapa cemburu. Di istri Nabi ayah cantik, ayah. Nu biasa, nu muda ada, yang tua ada. Jadi ini menggambarkan karakter-karakter perempuan yang ada di dunia itu ada di karakter istri-istri Nabi, supaya menjadi acuan. Lamun perempuan teh kurang manehna teh masukna kana mana tipena. Contoh ya. Kalau dibandingkan Zainab dengan Siti Khadijah, cantik mana? Menurut hadis, Zainab itu cantiknya luar biasa. Maka ketika Rasulullah SAW menikahi Zainab, itu banyak ramai. Wah, dia menikahi Zainab karena cantiknya. Mungkin itu hasrat birahinya tinggi. Wah, banyak yang lain sebagainya. Siti Khadijah tidak secantik Siti Zainab. Sampai orang kalau dalam hadis itu gambarkan, kalau Anda melihat Siti Zainab itu, maka mata Anda tidak akan berkedip. Saking cantiknya. Seorang lah meninggal di gamis. Meninggal di aki-aki oge kan, jelas kayak. Ki di mana bisa hayo cenah. Ki tinggal aya lawe geulis. Wah, cenah. Orejan. Jadi nu geulis mah memang diminati oleh siapapun termasuk aki-aki. Nasib Zainab itu cantik. Pokoknya mah digambarkan hadis kalau kau melihat mata laki-laki itu juga akan bisa berkibus. Tetapi Siti Zainab tidak melahirkan keturunan. Siti Khadijah itu karakter inner beauty-nya luar biasa di antara istri-istrinya. Ya. Kasus yang terjadi ketika beliau lagi tahannus di Gua Hira. Kan ada juga yang nada negatif. Rasulullah SAW ngapain katanya tahannus, berdiam diri di Gua Hira? Emang dia nggak punya keluarga? Ya, nggak diberi makan. Nah, kalau kita lihat Rasulullah SAW itu mulai berbisnis pada usia berapa? Sebenarnya diajak bisnis di usia 8 tahunnya. Abu Thalib diajak kasab, itu dikenali. Jadi jiwa kewirausahaan itu diajarkan oleh pamannya. Baru di sana mulai diberi kepercayaan untuk memasarkan produk yang dimiliki oleh seorang janda kaya, yaitu Siti Khadijah. Dan ternyata luar biasa, marketingnya hebat. Jadi marketing terhebat itu Rasulullah. Di saat masyarakat pada waktu itu
sudah terbiasa dengan tipu-tipuan dagang, kiloan geus dikurangan. Naon carana teh loba beas geus campur. Masih ayeuna aya wae kan teu loba teh ngan ngarti agama pasti melepaskan. Itu kan, tapi hebatnya Rasulullah SAW ketika berdagang laku keras. Batul maca laku maneh kan hebat gitu. Terus akhirnya ya dia bisnis dan sebagainya masuk, Rasulullah itu udah masuk wilayah passive income. Jadi dalam kaitan usaha itu kan ada passive income, ada active income. Active income itu selama kita kerja dapat uang, tidak kerja tidak dapat uang. Abdi we kerja, mana? Bapak we kerja di pabriknya sebulan we, mana? Lain mana? Capek. Mau ke pabrik goyang ayeuna nya. Nah, Rasulullah SAW itu sudah passive income. Passive income itu bukan kita bekerja, tapi uang yang bekerja. Itu pakai sistem. Ya, seperti yang pemilik KHT lah yang saham-saham itu kan, mungkin yang sekarang mainnya di mana? Lagi di Jerman, kencingnya Jerman, kemudian makan di Eropa, di Perancis, kemudian jalan-jalannya ke daerah Eropa yang lain dan sebagainya. Tapi tiap bulan dapat. Si Bill Gates berapa penghasilan? Pak yang tahu. Pak berapa per? Bisa kayak itu per detik dia mah, dan per menit. Dia udah passive income. Jadi erek sare ge menang duit. Nah Rasulullah SAW pada waktu tadi Rasulullah sudah berada pada passive. Itu analisis para ekonom Islam. Ya Rasulullah itu udah. Nah kehadiran Siti Khadijah ketika berhadapan dengan peristiwa yang dialami oleh suaminya itu ternyata luar biasa ya. Mengantarkan makanan itu siapa? Siti Khadijah. Ketika didatangi oleh malaikat yang tidak tahu itu malaikat, sosok yang serba putih, kemudian merangkul sampai 3 kali ikro mana dikroin diulang-ulang. Ketika pulang selalu gemetar dan manusiawi. Tapi siapa yang menenangkan? Istrinya langsung menenangkan, engkau itu hamba yang tidak ada pernah bermusuh kepada yang lain. Engkau itu penyayang yatim piatu. Engkau itu selalu bersedekah dan sebagainya. Engkau itu disayangi oleh Allah. Dan itu dibimbing oleh pamannya Siti Khadijah namanya Waraqah bin Naufal, seorang pendeta. Dia yang menenangkan. Artinya memang sosok istri itu kalau punya inner beauty, dia akan menenangkan permasalahan ketika masalah suami ada. Suami aya masalah nate. Aduh cenah kunaon Pak, sudah datang teh geus gairahna nya kumaha atunya. Ieu keng surat-surat naon cenah ieu teh. 2 bulan tuh bisa gawe, 3 bulan tuh bisa digawe cenah. Sebab memang yang ketentuan nah apalah dan sebagainya, produknya sepi dan sebagainya, bayarnya juga udah mulai menipis. Nah pasti ada 2 tipe perempuan yang hadir. Nah karakter inner beauty itu akan muncul ketika suami dalam kondisi seperti itu. Dan inner beauty mah mau muncul lamun keloba duit, ya dia akan selalu bahagia kalau ada uang. Tapi kalau tidak ada uang, nah inilah diujinya inner beauty-nya seorang istri. Ada 2 tipe. Tipe pertama, ketika berhadapan dengan suami, contoh, dia off kerja selama 3 bulan, maka hadir seorang suami yang inner beauty-nya kuat, menanyakan, kenapa? Nih suratnya. Oh, berarti Bapak nggak kerja selama 3 bulan, iya. Nah, tentu dia seorang yang luar biasa, yang inner beauty itu, dia akan mengatakan begini, ya 3 bulan, insya Allah kebutuhan kita tercukupi karena Mama sering menyisipkan dari sebagian harta. Jangan khawatir lah. Walaupun sekarang 3 bulan ini, coba mudah-mudahan kita berdoa ada hari yang lain bisa dilakukan. Pertanyaan, salah kita nama? Tenang. Nah itu inner beauty. Coba lah mengenai kasus kedua, pas nggak surat, naon? 3 bulan, cik atau mikir Pak, mikir, udah sekolah kumaha, dahar erek jeung naon.
Listrik kumaha ieu? Wah, sudah keur datang ka imah yang dibereskan masalah, ramai jeung salah jeung pamajikan. Nah, itulah yang disebut kecerdasan emosional atau yang disebut dalam hal ini inner beauty-nya. Makanya Jamal dengan Jamil, Jamil fisik, Jamal itu inner beauty. Cantik si cantik. Maka ada yang disebut cantik itu relatif. Dan cantik fisik mah tidak relatif, tapi kecantikan orang itu berbeda. Maka orang menikah itu kan ada 4 faktor itu. Ya. Ayeuna 5 lihat karena hartanya. Harta itu bukan dalam artian memang karena kekayaan. Kita mencari sosok istri itu di mana istri itu bisa memanage keuangan sesuai dengan kondisi keuangan suami. Itu sebenarnya yang dimaksud. Jadi ulah sampai penghasilan 5 juta tapi zakat polna 10 juta. Nah ini bakal linglung ya gitu. Mau api bener dia rumah tangga. Mau api beneran ya. Bakal rame jeung rame. Pokoknya mah kan saya kalau saya lihat di televisi kan, udahlah kamu gojek aja, gojek. Aing geus gojek teh katinggal gojek jeung awewe. Ya, gelis deui. Kapangi turun sana. Ieu jangan-jangan lu simpanan. Ah, sana kita gojek di bagian. Nah, ini kan makanya 5 lihat itu karena hartanya, cari sosok perempuan yang bisa mengelola keuangan suami yang angkanya sesuai yang dimiliki. Dari kebutuhan ada di mana-mana nya pasti butuhlah sesuai yang sesuai yang kita inginkan ya, bahkan lebihnya. Tapi faktanya kan terkadang bisa mengerem. Nah itu yang disebut kecerdasan inner beauty. Nah, Nabi Muhammad SAW memiliki sosok istri Siti Khadijah seperti itu. Makanya setiap mimpi yang muncul Siti Khadijah. Yang lain pada iri. Kenapa Siti Khadijah gitu? Kalau Siti Aisyah itu cerdas. Siti Hafsah ini cemburu ya. Cemburu karena pernah itu diabadikan dalam Quran surat At-Tahrim. Surat At-Tahrim ayat 1 2 3 4 5 sampai 5 kalau enggak salah. Ya, surah At-Tahrim. Itu sampai menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu lima tuharrimu ma halallahu lak tabtaghi mardata azwaj. Hai Nabi, kenapa engkau mengharamkan yang Allah telah halalkan pada kamu? Karena mengharapkan ridho dari sebagian istrimu. Karena Rasulullah pernah mengharamkan apa? Madu pernah diharamkan. Karena ingin sebagian istrinya itu senang. Yang kedua, salah satu budak yang diberikan oleh yang dia di Mesir itu namanya Maryam Al-Qibtiyah, ya. Dan itu kan halal disetubuhi karena budak yang diberikan. Tetapi itu diharamkan. Nah ini makanya turun surat At-Tahrim. Jadi memang luar biasa sosok Nabi inilah karakter yang menjadi contoh tauladan. Ketika karakter ini muncul pada seorang perempuan, maka sikapnya harus diperbaiki seperti apa yang ada di dalam beberapa keterangan mengenai istri Nabi. Apakah Siti Hafsah, apakah Siti Khadijah, Zainab dan sebagainya itu ada. Ya. Kemudian ini ada kalimat, makanya kan ada mawaddah, ada warahmah. Apa itu warahmah? Rahmah itu rahmat ada marbutohnya dari bacaan rahman. Itu adalah perhatian yang dalam yang lahir dari ketulusan hati. Jadi sekali lagi rahmat itu adalah perhatian yang dalam yang lahir dari ketulusan. Itu rahmat. Tempatnya apa? Rahim. Maka kenapa disebut rahim? Karena di dalamnya ada sosok yang dilindungi dan disayangi.
Kalau perempuan lagi mengandung itu tempatnya di rahim. Rahim itu adalah di mana perempuan akan menjaga sosok yang ada di dalamnya sampai perempuan siap untuk menderita. Dalam artian yang menjaga, tidur sudah tidak nyaman, apalagi kalau sudah usia kandungan tua. Itu benar, tidurnya udah nggak bisa nyenyak, ya. Itu perhatian, kayak gerak kayak dan sebagainya. Itu bukan sesuatu yang gampang, tapi siap dilindungi, ya, dilindungi. Makanya kenapa bayi ketika lahir langsung menangis? Gak ada kan kalau lahir itu langsung ketawa, nggak ada. Pas pulang lagi, kan itu jadi fenomenal, itu viral itu. Tapi rata-rata malah nangis semua. Kalau tidak nangis, nah itu ada jadi trouble itu kalau di dunia kesehatan. Jadi kalau ada yang nangis itu kita tahu ada semacam terapi atau apa dan sebagainya, harus nangis. Nah, sehingga ada yang menganalisa kenapa bayi kalau lahir itu menangis. Karena khawatir dia tidak akan mendapatkan ketenangan kembali setelah dia lahir. Kan ketika di dalam rahimnya dijaga, dielus, disayangi, diberi nutrisi yang baik dan sebagainya, suaminya, istrinya, kalau istrinya sebenarnya yang berat tuh, dia siap untuk tidak tidur nyenyak demi menjaga sosok yang diinginkannya. Tapi ketika lahir kenapa nangisnya itu? Khawatir ya dia tidak dapat ketenangan seperti berada di dalam rahim. Makanya tujuan dari keluarga itu, kalau sakinah nanti ada mawaddah warahmah. Nah ini warahmah inilah walaupun secara fisik mah jauh beda tuh Pak. Bapak ayeuna orang muda mah ganteng luar biasa, banyak perempuan yang ingin mendekat ke Bapak. Tapi geus tua mah geus beda. Ketika perempuan cantik banyak begitu luar biasa. Makanya kalau perempuan itu kan mulai kalau lagi tenar-tenarnya itu kan dia lagi ke banyak yang melirik itu dan dia tahan harga gitu kan. Tapi nggak sekali nah 40 karawin orang acan turun ke tarif gitu kan. Wes ahwe lah hoyong ke abdi gitu kan aya. Nah, ini juga filosofi kaitan dengan masalah pernikahan. Pernikahan itu kan ada istilah piramida terbalik, ada piramida terbalik. Nah, kalau piramida itu artinya rumah tangga itu terabal pasti ayah. Tapi kalau sistem piramida itu tujuan awal nikah itu karena di kalimatilah atau libtigo amardotilah. Maka ayah sebut salah satu faktor agama itu ada salah satu faktor pernikahan itu faktor agama. Nah kalau faktor agama yang diutamakan itu seperti piramida. Masalah ada kan? Salah ada. Tapi kan karena ibadah ya kurang ini kata ibadah. Lain hawa nafsu. Maka bagaimanapun juga masalah besar itu akan mulai mengecil. Tak ada permasalahan, bukan tidak ada permasalahan bisa diselesaikan. Beda dengan piramida yang terbalik. Faktornya bukan karena faktor agama. Faktor harta keturunan, karena kecantikan. Nah itu rata-rata faktor seperti itulah yang menyebabkan piramida terbalik. Masalah letih, tepira, tapi terus. Dan ini berakhir dengan perceraian. Coba lihat kasus-kasus artis yang menikah. Kalau secara harta Pak udah terpenuhi, mobil mewah, apartemen punya. Tapi kenapa ya? Apa sebenarnya yang terjadi? Nah, tapi ada yang biasa-biasa tapi hilang kan. Nah kemungkinan ini faktor dari kebutuhan mahnya relatif lah. Orang boga duit 2 juta, 5 juta, terkadang 200, tergantung orang memakai uang tersebut seperti apa. Makanya kaitan dengan pernikahan itu diharapkan sakinah nanti terakhir karena sudah ada 2. Kalau mawaddah dan warahmah itu sudah terbentuk, ya. Rahmah mah
ukuran fisik sudah jauh berbeda. Baheula keur muda mahnya kulit istri teh meuni aduh putihna luar biasa. Di cibit teh gelempeng beureum. Tapi geus kolot mah beda. Kan kulit geus mulai keriput, di cibit lain beureum kalau ngejepret. Usia sudah tua, gigi sudah mulai permisi satu persatu, rambut sudah mulai memutih dan sebagainya. Makanya inilah faktor agama atau yang saya cenderungnya ini memang kecerdasan dari emosional yang dibubuhi dengan agama itu. Jadi kalau faktor itu dimiliki, maka tentu rahmah itu akan membungkus dirinya walaupun situasi kondisi pasangannya sudah jauh berbeda. Dulu pasangan teh aduhai, bodinya seperti biola Spanyol. Ayeuna geus kepupu. Bapak ge ayeuna sepupu, baheula mah wah pakaian brandy di sebagainya. Tapi ayeuna geus karasa batuk teh, nyeri cangkeng teh, encok teh, kudu dipijitan teh. Tetapi istri masih cinta. Suami masih cinta. Tak faktor naon. Dalam faktor mawadah mah geus teu bisa. Tapi faktor warah. Inilah faktor warahmah yang memang harus dimiliki. Jadi bagaimana? Ya kalau kita lihat contoh warahmah ini tentu bukan sembarangan ya. Kalau kita lihat di sini beberapa gambaran kaitan dengan tujuan dari pernikahan itu dalam hadis yang tadi saya sebutkan. Yang pertama ya lijamaliha, kemudian wali hasabiha, keturunan. Kalau kita menikahkan keturunan berarti siap-siap kurang kudu jadi jongos. Ada yang disebut namanya apa? Darah biru. Kurang darah naon, darah merah. Darah biru itu yang punya posisi atau kekayaan atau memang posisi terhormat. Tetapi kalau karena faktor itu rata-rata jadi jongos. Coba faktor harta, faktor keturunan, maka suami akan diperlakukan menjadi sosok yang terhina. Sebab mulianya laki-laki itu kan posisinya jauh berbeda kan dengan perempuan. Makanya tugas laki-laki itu apa? Peranan laki-laki itu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Tipe pemimpin itu apa? Salah satunya dia tidak mau dipimpin kan? Maka tidak boleh di keluarga ada dua matahari. Itu jelas saha anu jadi kepalana. Ibu atau suami, jelas dalam Al-Quran disebut ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Bayangkan dua-duana silih marentah budak menjadi korban. Jadi perempuan mah selama perintah suami itu benar lakukan. Sami'na ya kan memang persyaratan ketaatan kepada suami itu memang kepada manusia itu bersyarat. Tetapi paling tidak nilai ketaatan kepada suami itu diberi reward oleh Allah. Pokoknya mah taat, jalankan perintah agama, sholat tidak pernah ditinggalkan. Maka nanti perempuan yang seperti itu Allah akan memberikan rewardnya adalah kemana saja pintu yang kau inginkan masuk surga silakan kau pilih. Jadi itu tipe perempuan yang faktornya karena faktor lihasabiha. Makanya di sini disebutkan fadfir bidatid den taribat yadaka. Maka kata Rasulullah, perhatikanlah agamanya, kamu akan selamat. Kenapa agama? Orang perlu karena harta perlu, tapi tidak terlalu. Dengan faktor agama artinya kenapa perempuan-perempuan yang sekarang banyak yang membantai dan sebagainya? Karena memang kurang agama, kurang belajar. So minimal kieu lah bahasa. Pemajikan dititah ku salakina.
Cik Bu pangadamelkeun kopi tah panginkeun kopi teh eta teh jadi amal soleh. Beda jawaban seorang perempuan yang jauh dari agama. Nyakeun nyeuseuh ku salakina titah nyeun kopi. Ceuk basa urang mah kieu. Ari si lain teu neuleuh aing keur naon. Tah eta teh jangan sampai laki-laki perempuan suami itu jangan sampai tersakiti karena perkataan. Bahkan memang tugas perempuan itu luar biasa. Kalau dia taat kepada suami, ya menjalankan ibadah, ya taat kepada Allah, maka bonusnya kemana pintu mana saja yang kau akan masuki, maka pintu itu terbuka. Itu seperti halnya siapa Abu Bakar As-Siddiq. Pintu mana saja, silakan. Gitu. Nah, begitu juga perempuan. Nah ini memberikan satu gambaran berkaitan dengan masalah faktor pernikahan. Nah, surat Ar-Rum ayat 21 ini, kalau faktor mawaddah dan warahmah itu sudah terbentuk, maka terjadilah yang disebut sakinah. Sakinah itu apa? Sakin itu sakana. Sesuatu yang diam. Maskanah itu kan tempat tinggal. Artinya dia akan ada ketenangan di dalam rumah tangga. Kan banyak ya, banyak adalah ketika suami kerja, ini istri pada kemana? Metok minta izin tara. Tapi kalau bergaul dengan orang-orang baik, gak jadi masalah. Tapi ia gaulna jadi komunitas sosialita arisana lain sakedik. Dan saya lihat di beberapa kasus-kasus sosialita itu kan ngeri banget nih pergaulan merekanya, karena memang karena faktor agama tak pernah muncul. Yang jelas dia yang penting happy, ya suami nama kerja kemana sebagainya udah yang terkadang memang suami juga tidak a priori terhadap istri. Maka banyak istri-istri yang mencoba mencari teman tapi justru jauh dari nilai agama. So, ya, kasus-kasus yang terjadi. Nah ini tidak ada satu ketenangan. Ketenangan kumaha apa? Lamun urang datang ka imah teh itu harapan yang kita miliki. Anak ketika datang ke rumah dia tenang. Ada anak yang dia tidak mau ke rumah. Saya tanya, kenapa kamu belum pulang ke rumah? Ngapain Pak pulang ke rumah? Toh tidak ada ketenangan saya dapatkan. Suami, istri, ayah saya, ibu saya kalau datang sudah berantem semua Pak. Saya bingung Pak, harus gimana katanya? Ya udah, kamu udah boleh melakukan hal itu, tetap tempat kembali kamu itu ke rumah. Adapun orang tua seperti itu, berdoalah atau kamu meminta siapa saudara lah untuk bisa memberikan satu nasihat kepada mereka supaya kamu tenang di dalam. Seorang istri diam di rumah tenang. Kenapa? Karena dia merasa memiliki. Kan ada punya rumah tapi tenang di rumah. Aya naon kan? Berarti ada masalah. Termasuk juga suami. Pasti tanya ada teman, kenapa kamu belum pulang? Jangan balik ke imah. Riweuh. Datang ke imah teh naon ieu mah naon we segala ditanya kayak gitulah di sebagainya ribut. Jadi lain memberikan ketenangan, kewen saya merek malam pulang kan langsung saya tidur. Nah, ini sebenarnya kenapa hal ini terjadi? Makanya harus dikembalikan lagi bahwa faktor agama itu yang harus jadi dominan. Istri harus paham tentang agama. Suami harus paham agama. Kalau kedua-duanya paham agama, insya Allah inilah akan tercapai yang disebut keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Kudu nama mawadah, warahmah, sakinah. Kudu nama. Tapi iya teh terkadang sok disingkat sakinah, mawadah, warahmah. Disingkat naon? Samawa. Dan itu jadi trennya ketika seseorang contoh pernikahan, ya doanya naon? Semoga samawa. Itu kan samawa itu tidak ada singkatan. Dalam bahasa Arab itu yang ada singkatan itu ada ya beberapa contoh hauqola.
Ya, mari kita membaca hauqalah. Itu benar adanya la haula wala quwata illa billah. Ayo mari sebelum acara itu kita mulai, mari kita basmalah. Itu bismillahirrahmanirrahim. Sebelum baca Quran, mari kita ta'awudz. Ya. Nah, itu kan ada istirja dan sebagainya. Tapi ku ambil pilarian samawa ayat memang dalam bahasa Arab, tapi lain artinya eta. Samawa mah dalam bentuk singular. Jamana samawat. Jadi harus dirubah. Kalau tuh ada teman, saudara, ya semoga samawa ya, samawa. Nah itu jauh. Maka ucapkan apa? Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Itu sebenarnya doa keberkahan. Tak orang terkadang lamun ngundang teh neangan anu amplopna sok merek gede, anu miskin terkadang kedei kewe sasana lamun aya lamun eueuhnya eta we geus WA gitu. Ulah kitu, buah-buah doana teh. Doa orang teh tidak tahu mana yang diijabah. Ya, sok siapa saja kita undang. Kenapa? Ini keberkahan. Sok enak ya. Ketika bujangan belum punya yang disebut rumah, betul nggak? Tapi udah nikah, punya rumah, punya mobil, punya kendaraan, punya anak lagi. Jadi sama jelasnya anak. Artinya ada nilai keberkahan tersendiri. Itulah yang disebut keluarga. Ya mungkin itu saja karena waktu saya buka istilahnya lain mematahan wajah kembali, tapi ini mah hanya sharing saja lah ya. Manusia tidak ada yang sempurna, ya kita sharing saja mengenai ilmu berkaitan dengan masalah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang benarnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang kelirunya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Ditutup dengan doa majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.